اللهم يا أحد صل على أحمد اللهم يا أحد صل على محمد اللهم يا أحد صل على المهدي خليفتك يا الله يا أحد. Di akhir surat Al-Jumu'ah, gimana ayatnya? Pak, gimana ayatnya? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Ya, terus ya, kawan kita pakai ayat itu dalil untuk membantalkan zikir ba'da salat. Kan kacau itu, Pak. No, ayatnya apabila selesai sholat Jumat, maka langsunglah kamu bertebaran mencari rizki Allah. Ya salam. Kalau mau berdalil jangan pakai terjemahan. Ya. Kita mentafsir saja itu ada sanadnya, disebut tafsir bil ma'thur. Gak boleh asal-asal ngomong. Jika selesai sholat fantashiru, maka bertebaranlah. Ini dalil bahwa ba'da sholat gak boleh berzikir. Bid'ah mimpin zikir. Kata kawan, kita tanya sama dia, boleh gak mentakwil, mentaksir dengan ra'yu dan akal pikiran? Oh gak boleh. Kita tanya balik, kamu tahu tafsir itu dari mana? Oh itu dari teksnya. Berarti dia pakai akal-akalan. Yang ngerti makna ayat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ba'da salat Jumat langsung bertebaran atau zikir dulu? Zikir dulu. Tapi ada dua riwayat yang berbeda. Sayyidah Aisyah punya riwayat, beliau tinggal di rumah. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi kalau ba'da salat baca istighfar lalu Allahumma antas salam dan balik. Kata Sayyidah Aisyah. Tapi kata Sayyidina Abu Hurairah, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir, Ibn Mas'ud, semuanya sepakat meriwayatkan Nabi kalau ba'da sholat itu zikirnya beragam. Ada yang istighfar ini, ada yang istighfar itu, ada Allahumma antas salam, ada yang la ilaha illa syarikalah, Allahumma la mana lima a'taita, ada yang zikir Fatihah, ada yang subhanallah 3 kali, ada subhanallah 25 kali, begitu beragam. Oleh guru-guru kita dulu, ketika Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pulang dari Madinah, maka dia ajarkan murid-muridnya, ada namanya perukunan. Benar, di perukunan itu amal orang Madinah dulu. Jadi kalau kita datang ke tempat-tempat orang tua-tua lama di Madinah, itu zikirnya sama seperti yang ada di perukunan, persis sama, nggak jauh beda. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Ada semua. Min dzalika billazi alam, ada semua. Ya. Habis itu Allah mantas salam, habis itu la ilaha illa syarikalah, habis itu Fatihah, ayat kursi. Ya, benar enggak? Habis itu surah Al Imran, ya. Inna dina indallahil Islam. Habis itu baru tasbih 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, tahlil. Ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, ilahu wahidahu wa rabban syahidallah. Semuanya itu amalan mereka semua. Dulu diamalkan oleh orang Madinah. Sekarang di Masjid Madinah amal itu sudah tidak ada. Pindah ke Pulau Kalimantan, ya. Pindah ke Balikpapan. Udah dibuang oleh mereka. Maka kita nggak boleh bercerita tentang Nabi satu riwayat. Ada kaedahnya. Jika riwayatnya tentang isi rumah tangga, amal Nabi di dalam rumah, maka riwayat istri-istri Nabi lebih sahih. Contoh, cara Nabi buang air kecil, cara Nabi mandi, cara Nabi tidur, amal-amal yang Nabi lakukan di Madinah, di dalam rumah, maka riwayat istri-istri Rasulullah SAW itu lebih kuat. Adapun jika riwayatnya berkaitan dengan luar rumah, maka riwayat sahabat dianggap lebih kuat. Nah, ini ada ilmunya, ya. Ada kaedah-kaedahnya begitu. Al-Imam Al-Hazimi, Abu Bakar Al-Hazimi Al-Hafiz Al-Syafi'i,
itu punya kitab ya, Al-Iktibar fi Nasikh wal Mansukh, beliau menyebutkan 50 cara menyelesaikan riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Salah satunya ketika Aisyah mengatakan Nabi baca astagfirullah, Allahumma anta salam, lalu pulang dengan riwayat dari sahabat-sahabat yang lain. Itu beliau punya kaidah bahwa yang kuat adalah zikir yang banyak. Tapi sesekali jika sibuk beliau selesai langsung pulang. Ya. Kalau orang sering menyebut-nyebut nama Allah, maka nama Allah itu menjadi kredit, menjadi kekuatan, menjadi tabungan dalam kalbunya. Jika dia sudah menabungnya lama, disiplin, maka satu nama masuk ke dalam kalbu, Allah beratkan 10 kali. Satu nur masuk ke kalbu, Allah lipat gandakan 10 kali. Orang ini kalbunya nanti akan lebih terang daripada orang lain. Ya, lebih terang. Orang ini kalau punya kalamnya lebih berat, lebih terasa daripada orang lain. Kira-kira itu. Ini masih jam 11 saja nih Kiai. Wah, kebalikan 11. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Selisih ini sudah disyahadatkan. Syahadat orang Balikpapan udah. Itu jam akhirat kali ya. Terakhir ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku naik ke alam malaikat, disebut malakut, tiba-tiba aku mendengar ada malaikat berzikir. Ya? Apa zikirnya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada lagi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Itu diulang-ulang. Subhanallah azim, subhanallah. Diulang-ulang terus. Jadi ternyata ada malaikat dari awal dicipta zikirnya satu aja. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu jadi zikir kita kan? Itu zikir malaikat di alam malakut, di alam mereka. Malaikat itu nggak minum ini, minumannya zikrullah. Malaikat tuh nggak makan daging, nggak makan ikan, dia makan zikrullah. Maka kalau ada majelis ilmu, majelis zikir, itu malaikat dari langit turun ke bawah, itu kenyang dia, bukan main. Jadi Allah itu memuliakan manusia dengan apa caranya? Kitalah yang menyajikan makanan-makanan malaikat itu. Bid'ah nggak ngaji begini? Jadi lebih mulia siapa sebenarnya? Yang ngestok makanannya malaikat kita sebenarnya loh ya. Itulah rahasianya. Ini rahasia kita yang kedua, yang terakhir. Kenapa rumah wali-wali Allah senantiasa didatangi, dikelilingi malaikat? Karena mereka dapat sajian terus di situ. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim, setiap kali ada tamu datang dia buatkan makanan. Dia lupa kalau yang datang, karena saking asiknya. Beliau ini hore, kalau ada tamu, beliau girang sekali masak untuk tamu. Kalau kita kan, datang lagi nih, wah beban lagi nih, gitu ya. Nabi Ibrahim bukan orang kaya, tapi beliau menyediakan beberapa ternak. Kalau ada tamu datang, dia gulai, dia kebuliin, kira-kira gitu loh saran ya. Beliau langsung masak dengan tangannya. Ternyata satu kali yang datang 3 orang itu bukanlah manusia. Sudah dihidangkan nasi, makan, kebuli, kira-kira begitu. Nggak disentuh. Malaikat minat nggak sama nasi? Minat nggak sama gandum? Minat nggak sama daging? Sama janda aja dia nggak minat. Sama gadis aja dia nggak minat. Itu malaikat. Kalau kita mah minat-minat aja kan. Karena kita bukan malaikat. Karena belum asik, di situ belum sadar. Jadi rutinitas kita kadang membuat kita terhalang daripada memandang rahasia-rahasia. Maka saya apresiasi siang-siang bolong begini, jam kerja masih pada datang ke majelis ya. Gak ngantuk-ngantuk lagi, tidur lagi ya. Aji.
Itu ruh antum tuh yang bawa sini tuh. Ya. Kalau ruhnya nggak hidup, nggak mungkin datang siang-siang begini. Kalau orang yang akalnya lebih kuat, dia ngomong, ngapain sih siang-siang bolong ngaji? Ini yang punya Darul Ihsan ini aneh nih. Pasti gitu ngomongnya. Ya, saya sibuk, enakan tidur kan jam segini. Habis makan enakan tiduran ya. Ya, molor. Enakan rebahan. Ya. Tapi ruh kita mengajak yang lain. Nah, orang-orang seperti ini didatangi malaikat. Ini amalan Nabi, amalan malaikat. Malaikat mau tugas mau menghancurkan kaum Bani Lut. Nabi Lut itu masih anak pamannya Nabi Ibrahim. Maka ini malaikat nih, malaikat Jibril, pemilih jenderal bintang 4-nya malaikat, turun sawannya sama Nabi Ibrahim, sawan dia. Maka ini sunnah, kalau kita sampai di satu negeri, satu kampung, kita bilang kepada orang yang membawa, bawa saya kepada kiai tua, kiai sepuh, ulama bersanad. Ini sunnah. Ya, terima kasih tadi panitia ya sudah membawa saya kepada Kiai Jailani, ya pewaris sanadnya Kiai Ahmad Syarwani dan anak-anak beliau tadi, ponakan beliau tadi. Ya, Al-Banjari tadi namanya. Syukran. Semoga pesantren ini dapat keberkahan Kiai. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, wassallallahu ala Muhammad. Silakan kalau ada, silakan dipilih Kiai. Antum Sundawi ulah Jawi? Pernah di Sunda. Oh, pernah di Sunda. Tapi nama Kiai Adi Mulyono. Jawi. Ulah Sundawi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nama Haji Yuswanto, lengkapnya Jawa ini. Yuswanto. Ya orang wong Jawa. Jawi. Jawi Trenggalek. Trenggalek. Wah, Trenggalek kan? Iya, saya mengikuti kajian akhir zaman yaitu Babakan Rohani Kolbu, dan saya mengikuti insya Allah setiap malam saya, tapi ada sedikit yang saya mau sampaikan. Tapi sebelum ke situ saya mau sedikit menyinggung tadi di awal tentang Islam umat Islam ya. Jadi saya nggak bisa kalau Islam karena sudah banyak yang tahu tentang Islam itu sebenarnya apa yang dikisahkan. Tadi banyak yang dikisahkan tentang orang yang maksiat, ahli maksiat. Di situ hakikatnya orang tadi itu senantiasa zikrullah. Hatinya senantiasa sadar kembali, fafiru ilallah. Ini bahasanya seperti itu. Ihsan adalah ilmu yang sudah dirasa. Maka kalau dia sering menyampaikan kenali dirimu sebelum mengenal Tuhanmu, itu ada di dalam diri yang sadar kembali kepada Allah. Seperti itu. Jadi insya Allah kajian Buya ini bagi orang-orang yang sudah mengkaji tentang rohani akan sampai. Tapi kalau tidak sampai, kita berusaha. Kita harus mohon hidayah kepada Allah, karena yang menyampaikan hati ke situ tadi adalah hidayah. Hidayah itu apa? Ampunan. Maka kenapa hati kita ketika kita tidak bisa tercapai kepada kejernihan nanti, karena masih ada hijab. Hijab itu adalah dosa-dosa di diri kita sendiri. Oleh karena itu Buya, saya sebenarnya ingin sekali komunikasi nanti kalau memang ada waktu untuk kajian Buya yang sering menyampaikan tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah Imam Ahlul Zaman Al-Hos yang mengkonekkan atau menghubungkan kolbu kita itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini sebenarnya saya ingin menyampaikan, tapi tidak di sini karena nanti bisa menjadi fitnah kalau orang tidak sampai ke situ. Oleh karena itu beliau mohon maaf. Jadi mohon maaf beliau tidak tanya, saya tidak tanya. Jadi saya syukran. Ya. Saya tidak, karena kajian Buya ini masalah berbagai rohani tidak semua orang bisa menerima. Karena apa? Tadi yang dimaksudkan ihsan tadi itu adalah kembalinya hati yang sadar kepada Allah, segera-gerak diri kita ini, yaitu berarti gak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ada yang mau nanya? Syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya tajam, tampan yang tidak lagi membujang. Supaya nggak takut. Ini pasti NU ya. Kamu jadi mohon maaf nggak bisa maju ke depan karena ada kiai saya di depan saya, jadi saya nggak ke belakang. Tapi perkenalkan, saya di NU jabatannya banyak Bu ya. Jadi salah satunya dia bagian penghibur di hati-hati yang gelisah. Saudara banyak yang gelisah Bu ya. Baik, saya tidak bertanya tapi mohon doa restu dan dukungannya, terutama barokah dari Abuya Dr. Ar-Razi Hashim dan juga terutama guru-guru kita yang hadir di majelis taklim yang penuh barokah ini. Dan juga saya secara pribadi bangga sebagai orang awak, jadi di sini ada darah Minangnya juga. Dan alhamdulillah istri saya asli orang awak, orang Solo, Panyalai. Jadi alhamdulillah ada orang awak yang ganteng, ilmunya berbobot, sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, minta doa restunya karena tadi perjalanan ketika saya menjemput saudara saya Pak Haji Jainuddin, saya ditelepon ketua RT 10 bahwa ini adalah klimaks bahwa akan diadakan rapat besar dua warga RT 10 dan RT 11 di mana Masjid Babus Salam di bawah naungan Kelurahan Gunung Samarinda itu akan dikembalikan amaliyahnya ke amaliyah Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena terus terang Masjid Babus Salam itu adalah masjid saya kecil, 35 tahun dikuasai oleh Wahabi, tapi ketua yang pertama masih dapat merangkul, jadi tidak ada gesekan. Baru-baru ini ketua yang pertama wafat dan diganti oleh pemahaman yang luar biasa kerasnya dan melarang warga-warga untuk yasinan dan sebagainya. Maka warga Nahdiyin di sekitar Masjid Babus Salam tersebut berontak. Maka insya Allah tidak lama lagi akan terjadi rapat besar kedua RT tersebut. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanya atau apa? Oke. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan semoga Buya sehat Amin. dan selalu sehat. Buya, saya ada satu pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan ini manfaat buat diri saya pribadi dan mungkin kepada teman-teman terdekat saya. Buya, bagaimana pandangan orang yang cinta dan takut tidak mendapat syafaatnya Rasulullah SAW terhadap khususnya dzurriyyat Rasulullah SAW? Pandangan apa? Pandangan kita, ya, bagaimana pandangan orang yang cinta Dapat syafaat atau tidak? Dan takut Tidak dapat tidak syafaat. mendapat syafaatnya Rasulullah SAW terhadap khususnya dzurriyyat Rasulullah SAW. Karena begini Bu ya, mohon maaf, artinya yang saya dengarkan, karena habaib ini bukan nabi, habaib ini tidak maksud, karena yang maksud hanya Rasulullah. Nah, mohon maaf, satu ungkapan dari hati nurani saya Bu ya, saya dari dulu hanya memandang karena di dalam tubuh dzurriyyat Rasulullah itu mengalir dari Rasulullah. Mohon penjelasan beliau. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi memerintahkan ahibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena cinta kepadaku.
karena di darahnya ada darahku. Cinta aja, bukan berarti harus ikut dia. Kan Habib ini Sayyid ya. Sayyid itu kalau nggak ngaji ya jahil juga. Sayyid kalau nggak bermakrifat ya jadi musuh Allah bisa. Ada Sayyid murtad, ada, saya kenal beberapa. Ada, serius. Ada yang ateis juga. Ada yang main-mainin Quran juga ada, dia nggak percaya dia. Tapi kebanyakan kan ada darah nur yang mengalir dalam dirinya. Makanya para sayyid ini mudah sekali terpanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuriat Nabi itu ada dua jenis. Ada jenis nasabi, ada tiga ya. Tiga jenis, nasabi, ilmi, satu lagi ruh. Tiga. Nasab jasad, nasab ilmu, ada nasab ruh. Kalau nasab darah ya jadi sayyid, lahirnya jadi sayyid. Kita yang bukan As-Segaf, yang bukan Al-Aidrus, bukan Al-Haddad ya, bukan Bazar'a, bukan form itu jangan coba-coba. Bukan Al-Hamid, jangan coba-coba pakai itu. Ya. Maka tidak boleh menghabibkan, mensayyidkan orang yang belum pasti zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada jalur lain, yaitu ilmu. Ini yang dijaga oleh ahli hadis, ahli Quran, ahli fiqih. Ya. Mereka jaga sanad itu. Makanya saya salah satu orang yang ingin termasuk bagian dari mereka. Setiap masuk satu negeri, jika panitianya mengerti maksud saya, pasti dihantar ke guru tua yang bersanad. Ya, biar kita ambil silsilah ilmunya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Jadi kalau sanad nasab darah bin binti. Kalau ini an dari fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi, ruh. Kalau ruh ini langsung Rasulullah. Itulah yang disebut wali, kutub, wali abdal. Ruh langsung ke Rasul. Ya. Kalau ulama cuma dapat nurnya. Kalau ini langsung ruhnya, pangkat kewaliannya, al-aqtab, kutub, ataupun jadi di depannya itu bukan Habib, al-kutub atau al-abdal. Ya, waliullah. Itu. Tapi itu nggak boleh digede-gedein ya. Jangan ditulis spanduk al-kutub Kiai Sontoloyo. Jangan coba-coba, nunggu mati itu. Ya. Jangan klaim sayyid aja nggak boleh kalau bukan sayyid. Apalagi klaim wali para belum jadi wali. Wali ngerti dia wali. Ya, tahu dia pengangkatan dirinya itu tahu dia. Wali kota aja diangkat, ya. Masa waliullah nggak diangkat? Nggak ngerti ilmu kewalian, uskut. Oh, semua orang beriman wali. Itu wali am. Ada wali khas, wali yang spesial. Ya, Nabi aja 124.000, ada yang khas. Para Rasul 313, ada khawasul khawas 25, ada khawas-khawasnya lagi 5. Ada pemegang semua khawasnya satu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya, Abu Dzar atau Abu Darda, "Ya Rasulullah, nanti engkau di mana, saya di mana?" Masih di surga. Apa kata Nabi? Nabi ngerti maksud dia. Dia pengen bersama Nabi. Jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu wahai sahabatku di sorga nanti, walaupun amalmu tidak banyak, ilmumu tidak tinggi,
tapi engkau akan bersama yang engkau cintai. Dari 3 tadi, yang mana yang paling cepat? Kalau orangnya gabung 3-tiganya, udahlah sayyid, udahlah alim, ruh, itu yang disebut wali kutub, khawasnya kutub. Ada juga wali kutub tapi tidak sayyid, ada banyak. Zaman sekarang ini tambah banyak, karena sudah banyak wali-wali Allah wafat. Coba tanya di Hadramaut, banyak wali sudah wafat. Coba tanya di Palembang, tanya di Betawi, Habib-habib, kiai-kiai di Jawa, banyak yang sudah wafat. Kiai-kiai di Jawa itu keturunan Azmat Khan kebanyakan, nggak semua. Zuriat Rasulullah juga. Cuma karena nasab ini kan mirip ilmu hadis. Jika tidak kuat, maka hadisnya dhaif, maka sayyidnya dhaif. Paham maksudnya? Jadi ada orang Azmat Khan, dia tidak bisa membuktikan sanad dia nyambung, maka dia sayyid munqati'. Sayyid tapi jalurnya terputus, maka sebenarnya nggak boleh disebut sayyid. Mending nggak usah, berbahaya. Tapi jika bisa membuktikannya, sebut, ya, boleh tulis namanya sayyid. Jadi cintai wali, jangan cintai saja seorang ahli nasabnya, dia nggak cukup, tapi nur yang ada dalam dirinya. Karena engkau cinta kepadaku, cintailah mereka. Jadi jangan fokus ke merekanya, fokusnya ke nabinya. Karena Habib ini macam-macam juga, ya. Ada Habib bertorikot, ada Habib anti torikot, ada Habib pergerakan, ada Habib beda pergerakan, ada Habib A, ada Habib B, semuanya Habib. Jangan dikira kalau ada seseorang anti dengan perkara satu Habib terus dia anti Habib, enggak. Dia mungkin punya Habib yang lain. Ya, benar enggak? Ya, Habib fulan udah beda sama Habib fulan. Kalau kita sedang sama salah satunya, bukan berarti anti yang lain, enggak. Nah, ini harus digarisbawahi, ya. Maka cintai Habib bukan berarti fanatis kepada Habib. Terus kita membenarkan semua dia, enggak. Enggak. Mereka manusia biasa kok. Bedanya di dalam dirinya ada damun Nabi. Selama masih ada 3 golongan ini di bumi, tidak terjadi kiamat. 3, ya. Ahlul bait, ahlul ilm, ahlul ruh. 3 ini. Kalau masih ada mereka, enggak ada kiamat. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Cukup? Ada ibu-ibu satu. Oke, satu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ke Ustaz, saya pernah mendengar di itu Rasul bilang apa, Ustaz, kalau kita sholat kan dari awal, kadang dari awal sampai terakhir itu pikiran kemana-mana. Terus kata Ustaz, Anda bisa kita perhatikan penjelasan Ustaz. Itu satu. Yang kedua, kalau kita sudah sering mengikuti kajian dari Buya, apakah itu kita sudah nyaman sebagai Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholat kok pikiran banyak, katanya ada cara cepatnya. Ya, cara cepatnya sebelum sholat, ingat-ingat dulu kita mau nyembah siapa. Kenali dulu dia, kita mau nyembah siapa. Kalau kita kenal dengan yang akan disembah, langsung gemeteran di dalam. Karena kita nggak kenal siapa yang kita sembah, maka kita banyak pikiran. Ini siapa ya? Siapa aja banyak yang datang. Jadi kenali yang disembah, pasti engkau khusyuk dalam beribadah. Gitu ya? Gitu Bu ya, ringkasnya gitu. Lalu gimana caranya? Ya datang dong ke ahlinya. Tidak semua kiai itu ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat cuma wali Allah. Wali Allah itu ada yang terkenal, masyhur, ada yang mastur. Pintar-pintarlah mencari. Karena kita tidak mengerti, tanyalah kepada Allah. Sholatlah istikharah, sholat hajatlah, nanti Allah kasih unjuk. Ya, bertanya kepada yang alim. Kalau enggak ntar sholat khusyuk dikira menerjemah.
Ya, ada kawan saya punya orang tua kapok ikut pengajian. Orang tuanya trauma ikut pengajian, ikut kursus, ikut daurah. Kenapa? Si ustadz mengatakan sholat khusyuk itu harus tahu arti yang dibaca. Kata si bapak aki-aki ini, saya ini bukan anak pesantren, disuruh nerjemah, kacau otaknya. Ya, susah amat khusyuk. Khusyuk itu bukan ngerti terjemahan. Khusyuk itu mengerti siapa yang disembah. Paham? Ya. Mengerti siapa yang disembah, bukan mengerti apa terjemahan. Kalau terjemah di otak, kalau mengenal yang disembah di dalam ruh, di dalam qalbu. Ya. Yang kedua, diakui nggak jadi murid online? Iya diakui, tapi online-nya lewat YouTube ya YouTube ya. Yang penting nontonnya, ngajinya lewat channel yang diizinkan. Kan banyak juga yang motong-motong. Ya, yang saya izinkan itu sekarang ada beberapa. Ada Ribat Naurania, ada Cafe Rumi Jakarta, ada Al Badr ya. Ada beberapa saya izinkan. Saya sendiri belum punya channel pribadi. Mungkin ke depan kita buat sendiri. Ya, udah banyak request biar nggak tabrakan katanya ya. Insya Allah ya, insya Allah nanti kita buat biar lebih fokus. Insya Allah. Jadi sah sebagai murid. Karena dulu guru-guru kita kalau nggak bisa ketemu mereka kirim surat, minta ijazah kitab, ijazah ilmu, lalu dikirim. Syekh Yasin kirim surat kepada seorang syekh di India. Syekh dari India kirim surat kepada syekh di Maroko, lalu dibalas. Dulu sosial medianya surat, sekarang sosial medianya lebih mudah. Maka seharusnya berguru dan menjadi murid di zaman ini kesempatannya lebih besar. Tapi sesatnya juga lebih besar. Karena terlalu banyak guru di YouTube. Maka dia menjadi wali al-YouTubiyah, bukan wali al-Qutbiyah. Gimana Kiai, cukup? Barangkali cukup ya. Di sini banyak orang pintar ya, nanti berguru saja kepada mereka. Ya, saya cuma manas-manasin aja ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikuti saya baca salawat ahadiyah. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon izin nanti gak usah salaman ya. Saya belum tidur di kasur dari malam tadi, baru tidur di pesawat ya. Mohon izin saya langsung jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.